Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap optimis, dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya, sekarang kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Namun, untuk membahas teks prosedur, marilah kita bahas sejenak pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian apa itu teks prosedur, yang kedua ciri-cirinya, yang ketiga tentang kebahasaan. Di situ ciri-cirinya kan kemarin kita sudah belajar tentang ada terukur, kemudian teks prosedur itu sistematis ya nak ya, ada penomorannya mulai dari awal, tengah, dan akhir. Kemudian yang terakhir tentang kebahasaan. Di kebahasaan kemarin kita sudah belajar bahwa teks prosedur itu mengandung kalimat perintah, bukan begitu? Pasti kalian masih ingat. Meskipun hari ini kita masih melaksanakan ujian tengah semester. Selain itu, di kebahasaannya, selain ada kalimat perintah, di pertemuan sebelumnya saya juga menyampaikan bahwa ada kalimat saran. Kemudian ada kata yang mengandung ukuran pastinya, itu kan. Misalkan kemarin ada 200 cc air, itu kan contohnya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang struktur teks prosedur atau cara melakukan sesuatu. Kemarin sudah pengertian, ciri, dan teks kebahasaannya. Sekarang adalah strukturnya. Nah, struktur itu apa? Struktur itu kan susunan yang sistematis. Jadi yang awal pasti letaknya di awal, yang tengah di tengah, yang akhir pasti di akhir. Tidak boleh dibolak-balik. Itulah yang namanya struktur. Tidak mungkin kan genteng sebuah rumah ditaruh di tanah, iya kan? Jadi tidak boleh terbolak-balik. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian mampu menelaah struktur teks prosedur dengan benar. Yang kedua, nanti kita akan coba tajamkan tentang kebahasaan teks prosedurnya. Ya, untuk mempersingkat waktu supaya nggak lama-lama, ya. Struktur teks prosedur itu sebenarnya ada dua jenis. Ya, yang pertama ada cara membuat sesuatu. Yang kedua, ada cara melakukan sesuatu. Sebenarnya juga di sekeliling kalian itu sudah kalian jumpai tentang teks prosedur. Apa contohnya? Saya contohkan saja, ketika kalian berada di rumah, kalian berada di dapur membantu ibu kalian memasak, atau kalian iseng-iseng membuat mie instan, di bagian belakang bungkus mie instan itu sebenarnya ada teks prosedur sederhana seperti ini ya anak-anak. Nah, itulah yang dinamakan cara membuat sesuatu. Yang kedua, misalkan kalian punya HP baru, handphonenya baru, kemudian di situ ada buku petunjuknya cara menghidupkan HP. Itu juga termasuk teks prosedur. Namun teks prosedur yang cara melakukan sesuatu. Ada dua jenis. Yang pertama, cara membuat sesuatu. Inilah strukturnya. Ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah. Tujuannya bagaimana? Misalkan di situ nanti ada kalian mau ngapain? Membuat mie instan, nanti pasti dijelaskan. Nanti contohnya akan saya jelaskan lebih lanjut setelah ini. Yang kedua, ada cara melakukan sesuatu. Di situ ada dua struktur. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah. Tidak perlu alat dan bahan. Bukankah kalian untuk mengaktifkan handphone tidak perlu pakai obeng, tidak perlu pakai tang gitu kan, langsung dihidupkan di tombol on-nya biasanya. Makanya di situ masuk ke dalam langkah-langkah. Ya, inilah yang dimaksud dengan teks prosedur, cara membuat sesuatu. Coba kalian lihat di atas sendiri, cara membuat obat tradisional insomnia. Siapa yang tidak tahu insomnia itu apa? Bagaimana?
Ada yang tahu? Insomnia adalah gangguan sulit tidur. Bisa diatasi dengan obat berikut ini. Judulnya cara membuat obat tradisional insomnia. Tujuannya, Anda mengalami insomnia atau tidak bisa tidur, nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Inilah yang dimaksud dengan tujuan teks prosedur itu dibuat, membuat obat tradisional. Selanjutnya tadi ada alat dan bahan. Yang pertama, alatnya pisau dapur. Kemudian yang kedua itu ada pemarut kelapa. Bahannya 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Yang kedua ada 600 cc air. Berarti itu bahannya. Ada alat, ada bahan. Sudah tersedia. 2 struktur ada. Selanjutnya kurang apa anak-anak? Kurang langkah-langkah. Langkah-langkahnya seperti ini. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Ya. Kemudian parut kasar bersama 10 butir biji teratai. Tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Rebus semuanya yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Minum selagi hangat. Nah, ini seperti resep. Berarti begitu, resep itu juga termasuk teks prosedur. Siapa yang belum tahu resep? Saya yakin semuanya sudah mengenal resep dengan baik. Resep itu kan biasanya catatan untuk pembuatan masakan. Kalian bisa tanya kepada orang tua kalian, apakah resep yang paling mudah itu seperti apa? Silakan nanti dicek di rumah, silakan tanyakan kepada orang tua. Itulah langkah-langkah teks prosedur. Selanjutnya, setelah kita mengetahui struktur teks prosedur, yang pertama ada tujuan. Tujuan teks prosedur itu ditulis. Yang kedua ada tadi alat dan bahan. Yang ketiga ada langkah-langkah. Semuanya itu terstruktur dengan rapi. Tidak mungkin langkah-langkahnya ditaruh di atas, alat dan bahannya ditaruh di bawah. Tidak mungkin seperti itu karena strukturnya sudah baku. Tujuan dulu, kemudian alat dan bahan, setelah itu langkah-langkah. Begitu anak-anak ya. Setelah itu baru kita membahas tentang kebahasaan. Kebahasaan di sini teks prosedur itu mengandung kata apa saja sih yang khas. Yang pertama mengandung urutan. Mengandung urutan itu bagaimana Ustaz? Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Yang kedua ada kalimat perintah. Yang ketiga menggunakan kata keterangan. Ini akan kita bahas pada sesi kebahasaan teks prosedur. Yang pertama ada kata menunjukkan urutan. Coba dilihat kata yang saya merahkan itu berarti itu menunjukkan urutan. Pertama, siapkan bahan utama yang diperlukan, yaitu kaleng bekas. Kata pertama itu adalah kata yang menunjukkan urutan. Yang kedua, setelah itu potong taplak meja motif tersebut sesuai selera. Kata setelah itu juga menunjukkan urutan. Itulah yang dimaksud dengan kata penunjukan urutan. Yang saya kasih tanda merah itu ya nak ya. Selanjutnya kalimat perintah. Kalimat perintah di sini, begitu angklung tiba di tempat yang baru, segeralah membuka wadah angklung. Lalu gantunglah angklung pada tiang standar yang telah disediakan. Kata apa yang menunjukkan bahwa itu kalimat perintah? Ya, ada akhiran lah di belakangnya. Segeralah sama gantunglah. Itulah yang menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat perintah. Ada kata segeralah, ada kata gantunglah. Nomor 3, menggunakan
kata keterangan. Jangan simpan angklung di tempat terbuka. Ada kata di tempat terbuka, berarti itu keterangan enggak? Ya benar, itu keterangan. Keterangan apa, Nana? Di tempat terbuka, berarti itu adalah keterangan tempat. Yang kedua, yang mendapatkan sinar matahari atau terpaan hujan secara langsung. Ada kata secara langsung, berarti keterangan apa? Keterangan cara. Berarti di kalimat itu ada dua kata keterangan. Yang pertama di tempat terbuka, yang kedua secara langsung. Ya, begitu ya. Jadi kita sudah belajar tentang dua hal. Yang pertama struktur teks prosedur, yang kedua teks kebahasaannya, kata-kata yang menunjukkan bahwa itu adalah kata keterangan, kemudian kalimat perintah dan kalimat yang menunjukkan urutan. Sudah disimak baik-baik. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di nomor WA saya seperti biasanya yang tertera di bawah ini. Ya, kalau begitu nanti setelah kalian mendengarkan materi dari saya ini, silakan buka buku pulpenanya seperti biasanya. Nanti ada tugas di Google Classroom yang harus kalian selesaikan. Begitu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan. Semoga kita bisa sama-sama melalui pandemi yang sedang berlangsung ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.